Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita pagi ini, edisi Kamis 13 Juli 2023. Bersyukur pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hari baru, hari anugerahnya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi ini oleh karena anugerah-Mu lah sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Pagi ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh memaknai akan firman-Mu itu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam keampunan Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami datang berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Alkitab pagi ini terpilih dari Mika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mika 1 ayat 1 hingga ayat 7. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moreshet pada zaman Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api. Seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang, menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Segala patungnya akan diremukkan, segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya akan dihancurkan. Sebab dari upah sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upah sundal. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi ini, Tuhan keluar dari tempatnya. Tuhan keluar dari tempatnya. Manasa tasu ulan mai inanna tupuang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebuah ungkapan yang kerap kali kita dengar bila ada situasi yang genting dalam masyarakat. Pertapa turun gunung atau sesepuh turun gunung. Ungkapan ini hendak menegaskan bahwa yang dituakan, yang dihormati tidak bisa lagi berdiam diri dengan situasi yang sedang terjadi, yang sepertinya sudah sulit menemukan jalan keluar. Mika mengungkapkan kesaksiannya kepada umat Israel bahwa Allah tidak lagi dapat berdiam diri untuk segera keluar dari tempatnya karena dosa umat yang sangat menyesakkan. Israel telah membelakangi Allah dengan berpaling dan menyembah kepada patung-patung berhala dan menyundalkan diri melanggar kekudusan hidup mereka sebagai milik Allah. Allah yang keluar dari tempatnya memberi isyarat kuat bahwa Allah sangat tidak toleran dengan dosa dan karenanya umat layak untuk beroleh hukuman. Gunung yang menjadi luluh
Samaria yang menjadi puing dan batu-batu yang terguling adalah gambaran dari kehangatan geram Allah atas dosa keturunan Yakub. Patung berhala yang diremukkan adalah gambaran tentang betapa Allah tidak suka disandingkan dengan buatan tangan manusia yang penuh dengan cemar. Kecemaran dan sikap menduakan Tuhan atau bahkan membelakangi Tuhan dalam kehidupan yang dijalani akan membuat Allah geram dan dapat meluluh lantakkan hidup kita demi kekudusan dan keadilan-Nya. Saudara-saudaraku, Dia pun dapat menghajar kita sebagai anak yang dikasihinya agar segera meninggalkan berhala dalam hidup kita dan menjadikannya sebagai satu-satunya yang layak disembah, agar kita tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan berjalan menuju hidup dalam pengasihan-Nya. Ingatlah, Tuhan tidak toleran dengan dosa. Karena itu, hiduplah kudus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang tunduk kepala, mengangkat pujian syukur atas berkat-Mu. Kami boleh menikmati firman kebenaran-Mu sebagai berkat rohani bagi kehidupan kami. Materaikanlah firman-Mu itu di dalam loh hati kami, agar kami sungguh-sungguh memaknainya. Kami boleh memberlakukannya karena perkenan Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami akan memulai lagi aktivitas kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Kami mohon tuntunan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan bagi setiap kami, baik kami selaku orang tua, ayah dan ibu dalam rumah tangga, maupun sebagai anak-anak dan cucu dalam keluarga masing-masing. Begitu juga dengan oma opa yang sudah lansia, kiranya Tuhan terus memberkati kami semua. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, kiranya Tuhan terus memberikan penghiburan yang sejati, agar mereka tidak senantiasa larut dalam duka mereka, melainkan senantiasa memandang kepada Tuhan bahwa Engkaulah sumber penghiburan yang sejati. Berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya di Jemaat Silo Campagaya, yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau kiranya datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, memberkati segala usaha yang dilakukan oleh keluarga melalui makanan, minuman, bahkan melalui obat-obatan. Kiranya Tuhan memberkati, bahkan melalui pendampingan dari setiap keluarga. Tuhan memberkati. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta yang Tuhan utus di tengah-tengah Jemaat Silo Campagaya. Berkati mereka semua dalam keluarga masing-masing, sehingga mereka boleh melakukan tugas pelayanan penggembalaan di tengah-tengah jemaat Tuhan, Jemaat Silo Campagaya. Sejauh hari ini Tuhan, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenan kiranya Engkau mendengarkan ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.